في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. Sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan para alim ulama, para asatizah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bil khusus kita hormati Bapak Imam Masjid kita bersama Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ibu jamaah singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia rasanya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai di malam yang ke-20 di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita juga senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui nanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-20 ini sebenarnya tema Kultum Ramadan adalah dua tujuan iktikaf di akhir Ramadan. Tapi saya berpikir kalau pembahasan iktikaf saya bahas di Masjid Al-Ikhlas Tiban Nirwana Residen, sama artinya saya mengajarkan ikan berenang di kolam. Kenapa Bapak Ibu? Karena alhamdulillah di masjid kita setiap bulan mengadakan iktikaf. Betul ya Ustaz ya? Termasuk alhamdulillah saya juga pernah ikut. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kayaknya tujuan iktikaf itu semua sudah tahu, dan insya Allah semua sudah memahami itu. Maka yang ingin kami bahas pada kesempatan kali ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah adalah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita jadikan sebagai sebuah renungan untuk kita semua. Kita jadikan sebagai sebuah pengingat untuk kita semua, lebih-lebih di bulan suci yang mulia, di bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Firman Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dua keadaan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang tidak mau peduli dengan apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Bapak Ibu ada dua yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua. Yang pertama, bagi orang-orang yang tidak mau
mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlumuran dia dengan maksiat, dengan dosa. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kehidupan yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa minta kepada Allah di doa-doa setelah kita melaksanakan salat 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan di dunia, kehidupan yang baik. Artinya kita minta semoga urusan kita diperlancar, rizki kita dipermudah, kehidupan kita, kebutuhan kita Allah cukupi. Tapi ingat Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli atas apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan persempit kehidupannya di atas dunia. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita lihat diri kita masing-masing. Kita tanya pada diri kita masing-masing, kalau ada sampai sekarang ini rizkinya seret, rizkinya tidak lancar, kerjaannya tidak menentu, maka silahkan tanya pada diri kita, kira-kira bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aktivitas kita banyak, diberikan cobaan demi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi ayat ini kita termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Allah memberikan cobaan untuk meningkatkan derajat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Allah Subhanahu wa taala akan mempersempit urusan dunianya. Kemudian hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang tidak mengingat Allah, lupa kepada Allah, bermaksiat dia kepada Allah, halal haram tidak diperhatikan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan nanti orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak mengingat Allah, orang-orang yang tidak memperdulikan apa yang menjadi peringatan-peringatan Allah. Nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta, tidak melihat apa-apa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Ini yang harus betul-betul kita renungkan bersama. Kalau saja dalam kehidupan kita di atas dunia ini Allah nasibkan kita menjadi orang yang buta, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena insya Allah masih ada keluarga kita, masih ada anak kita, masih ada suami kita, masih ada istri kita yang akan mendampingi kita untuk menunjukkan kemana arah kita akan melangkah. Tapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dari kubur kita. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nikmat penglihatan kepada kita. Maka kemana lagi kita akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kata Allah. Ketika hari kiamat datang, saat itu seorang saudara tidak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu kita, bapak kita tidak bisa juga menyelamatkan kita. Wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita juga tidak bisa membantu kita. Maka ini yang harus kita pikirkan, bagaimana nanti ketika Allah bangkitkan kita, kemudian saat itu kita tidak bisa melihat apa-apa.
Kemana lagi kita akan minta pertolongan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka satu, mumpung Allah masih memberikan kenikmatan hidup bagi kita, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat kepada kita, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, jangan sampai kita sia-siakan. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang menjadi aturan-aturan Allah dalam kehidupan, laksanakan. Apa yang halal kerjakan, apa yang baik laksanakan, apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala kita berusaha maksimal untuk tinggalkan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menjelaskan keadaan bagi orang-orang yang saat itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia yang berdosa ini dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Qala rabbi lima hasyartani. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku a'ma dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya sehat-sehat saja penglihatan saya. Ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu di dunia sehat penglihatan saya? Apa kata Allah Bapak Ibu? Apakah dia membantu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika atatska ayatan fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Maka begitulah ketika dulu di atas dunia aku berikan kepadamu ayat-ayatku, aku berikan kepadamu peringatan-peringatanku, panasitaha, tapi kamu lupa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah hari ini saya juga tidak mau membantumu dan saya akan lupa kepada apa yang engkau minta. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 9 hari lagi atau 10 hari lagi untuk kita menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama perbanyak amal kita. Andai kata kita sudah terjerumus lupa kepada Allah, masih kita melaksanakan dosa dan noda, mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia Allah Subhanahu wa taala sehatkan pandangan kita. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kesempurnaan penglihatan kita, sehingga kemana tujuan kita melangkah insyaallah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kultum di malam yang ke-20 ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita jadikan sebagai sebuah pengingat untuk diri kita, tentu untuk diri pribadi, dan mari sama-sama kita gapai fastabiqul khairat, kita sama-sama mencari dan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan demi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها